Shalom semua. Shalom. Kenapa diam aja? Anak Pak Ketua Sinode. Shalom semuanya. Shalom. Nah begitu Kak, belum makan saja. Oke, ayat yang pertama kita akan baca 2 Korintus 11 ayat 2. Ada di layar 2 Korintus 11 ayat 2. Musiknya kemana semua? Satu lagi mana? Ada? Ayo pemusik naik, woi. Firman juga. Mana pemusik? Awas ya. Yang lain bukan kamu. 2 Korintus 11 ayat 2. Wih, kecilnya. Bisa kebaca ya di belakang? Oke. Ayo kita baca sama-sama. 2 Korintus 11 ayat 2. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ada 5 jabatan dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Ya, ada 5 jabatan di dalam tubuh Kristus. Nah, cara melihat jabatan ini ada di Efesus 4 mulai 11 ya. Itu caranya dengan jari kita ini. Yang pertama itu disebut rasul. Nah, letaknya di ibu jari. Ya. Memang pekerjaan rasul itu perintis. Ya, yang membuka pintu, membuka jalan. Nah, Yohanes Pembaptis itu rasul. Ya. Dia berseru-seru di padang gurun. Oh, di sini ada. Ngapain saya noleh-noleh? Saya tidak tahu, baru lihat. Ya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, itu rasul. Setelah rasul apa? Tes ini tes. Yang bisa jawab dapat hadiah kursi dari Pak Daniel. Ayo. Setelah rasul, nabi. Terus setelah ibu jari apa? Nah, nabi kan kerjaannya nunjuk. Oke toh? Setelah nabi, nah supaya kita, nah yang ikut dengar kutuk-kutuk apa? Itu suara pengusir burung. Sebelah ini ada sawah padi. Iya, ya itu bunyinya. Setelah nabi apa? Bukan, penginjil. Nah, penginjil itu jari tengah, yang paling tinggi. Baru gembala, jari manis. Baru yang kelima, pengajar. Hebatnya Tuhan. Nah, ini cara kita melihat 5 jawatan kita. Ya, kenapa? Kok tertawa sendiri tiba-tiba? Oh, dapat kursi. Boleh milih nggak yang model apa? Kenapa? Ya, terima kasih. Ya kok beda dengan kamu bawa? Terima kasih. Enggak, saya milih yang itu aja dong. Itu isinya apa itu? Yang itu kopi. Jangan minum kopi, kamu sudah hitam. Jangan dikit-dikit ya apa sih? Maaf yang di rumah. Jadi saya tadi dikasih air ini, ternyata dia bawa gelas. Nah, isi kopi, saya milih kopi. Enggak, dia ambil sama dia. Maaf ya. Rasul itu salah satu tugasnya mempertunangkan kita sebagai mempelai perempuan kepada Kristus, mempelai laki-laki. Saudara, kalau saya bicara agama, maka kekristenan itu satu-satunya agama di dunia. Perhatikan ya, satu-satunya agama di dunia. Nggak apa-apa, nggak usah ditutup angin. Saya ulangi ya, satu-satunya agama di dunia yang memberikan sebuah konsep hubungan yang menyembah. Yang menyembah itu siapa? Umat. Dengan yang disembah itu Tuhan. Adalah hubungan suami istri. Dan itu hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Kita ini gereja mempelai perempuannya. Dia itu kepala gereja, juru selamat, dan Tuhan itu mempelai laki-laki.
Dan ini luar biasa. Tidak ada agama lain di dunia yang punya konsep seperti ini. Nah, kalau kita baca 2 Korintus 11 ayat 2 ini, sebab aku Rasul cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kenapa cemburu? Karena saudara dan saya telah dipertunangkan kepada Kristus Yesus untuk membawa kita sebagai gereja, sebagai perawan suci kepada Dia. Apa yang kita mau pelajari di sini? Ini luar biasa. Siapa pernah dengar gereja memberi penekanan, biasanya pengkhotbah, pemimpin pujian, saudara, mari kita serukan Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Sering dengar gak itu? Nah, tahu ayatnya enggak? Di mana? Hanya ada satu ayat di Alkitab yang memberitahukan kita bahwa Dia itu Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Itu cuma satu ayat. Wahyu 19. Nah, karena saya jawab sendiri, saya dapat kursi. Yang lain gak bisa jawab. Ya. Satu-satunya ayat. Ya, sekarang boleh dibuka. Wahyu 19 ayat yang ke-15 dan 16. Ya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, akan ada hari pembalasan yang Yesus Kristus Tuhan akan lakukan untuk semua setan-setan yang merusak. Oh, ini artisnya baru datang. Kenapa terlambat? Yang salah siapa? Sopirnya ini pasti. Supirnya nggak salah, Pak. Jadi yang salah yang dijemput dong kalau gitu. Nah, ya oke ya. Terima kasih kalian datang. Ya, saudara, ini hal yang hebat. Maka itu ketika setan merajalela dan kejahatan yang makin mengerikan, setan memakai banyak orang. Suatu hari akan ada pembalasan dari pencipta alam semesta. Karena mereka merusak hidup manusia, merusak alam semesta ini. Maaf, saya punya konsep ini, tolong dengarkan. Setan itu jahat atau tidak? Jelas. Tapi saya mau beritahu, ada yang lebih jahat dari setan. Percaya nggak? Ayo, saya tanya dulu, percaya nggak ada yang lebih jahat dari setan? Bahkan saya punya kalimat ini. Ada yang lebih setan dari setan sendiri. Artinya apa itu? Jagal. Dengerin. Ternyata, ya, kalau saudara sempat ketemu setan, nggak usah dicari. Ya, janji ya, kalau sempat ketemu, yakinkan diri saudara, mereka itu tidak sejahat. Kalau mereka itu tidak sejahat orang yang memilih jadi pengikut setan. Maksudnya, dengar. Kalau ada murid Yesus, orang Kristen atau manusia siapa saja, tidak mau mengampuni dan tidak mau mengasihi, tolong dicatat, orang itu akan lebih setan daripada setannya sendiri. Lo betul atau tidak? Maaf, Ferdy Sambo, Rudolf Tobing, ngerti maksud saya? Mereka itu orang Kristen. Dalam berapa diskusi dengan berapa saudara, saya ngomong begini. Misalnya betul Joshua itu melecehkan istrinya Ferdy Sambo, misal, apa susahnya dia mengampuni? Kan dia anak Tuhan. Dan tolong catat, rata-rata di rumah Ferdy Sambo
itu sebulan minimal 2 kali ada ibadah. Bayangkan. Bahkan ada seorang anak saya polisi berkata, misalnya Yosua betul-betul melecehkan. Ini istilah salah satu anak saya. Ya udah pindahkan aja si Yosua itu tugas ke Papua, kan sudah hilang. Kira-kira setuju nggak pendapat? Kenapa sampai dia harus bunuh? Jawabannya karena tidak mau mengampuni dan tidak mau mengasihi. Ngerti? Lebih setan daripada setan itu. Dan dia melibatkan segitu banyaknya jenderal, itu nggak masuk akal. Lihat Rudolf Tobing. Lagi sekali, kalau saya menyebut nama ini, setiap kali saya mendengar ada berita seperti itu, ini cara menjaga hati kita supaya tidak jadi hakim untuk mereka. Tolong jawab kalau saudara setuju. Tiap kali kita dengar ada orang yang berbuat salah, supaya kita tidak menghakimi, selalu katakan, kemungkinan besar kita pun bisa buat seperti mereka tidak? Jawab yang lain. Ya sudah. Karena kita pun bisa. Maka itu ketika Yudas memilih untuk mengkhianati Yesus, jangan salahkan Yudas. Karena Yohanes, Petrus bisa. Dari mana saya belajar ini? Perhatikan. Salah satu di antara mereka yang bertanya, Guru, kalau begitu siapa nanti yang akan mengkhianati engkau? Apa jawaban Tuhan Yesus? Siapa yang? Lah, masuk lupa sih ya. Pertama kali. Siapa yang akan mencelupkan roti ini di pinggan bersama aku, dialah orang. Nah, saya coba jujur. Kalau saya Yudas, kalau saudara Yudas, setelah dengar itu, apa reaksi kita? Gak jadi. Iya, tunggu dulu, jangan. Ya betul nggak? Jangan. Saudara cepat jawab dia atau tidak? Ya. Maka itu, setan bisa pakai siapa saja. Jangan suka menghakimi orang. Kalau mendengar ada orang salah, bukan kita menghakimi, biar urusan Tuhan. Karena kita pun bisa. Setuju? Nah, maka itu sampai ada yang tanya, ya kenapa Tuhan Yesus pilih Yudas? Toh banyak orang yang lain. Siapa bisa jawab? Kenapa dia pilih Yudas? Ini aja mikir, cuma tanya aja, Ibu Kota Singode ada makanan nggak nanti? Saya cuma tanya. Ada itu loh. Ayo semangat. Lu kok tertawa? Udah biasa dapat makan. Oh, udah biasa. Nah, kan saya jarang nggak sering jadi nggak tahu. Berarti saya lewat dapurnya sepi itu. Maaf nggak ada. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa Tuhan Yesus pilih Yudas? Kan ada yang lain. Ayo cepetan. Ini betul-betul akan dapat kursi nanti kalau bisa jawab. Kenapa Tuhan Yesus pilih Yudas? Apa? Yudas cinta mamon. Apalagi? Kurang kuat jawabannya. Salah satu sifat. Salah satu sifatnya. Bukan juga Sifat manusia. sifat manusia. Yuk, satu lagi. Yudas yang memilih. Nggak dapat kursi kan? Yudas yang memilih. Yudas yang memilih. Salah semua. Kalau Yudas nggak kepilih, kita pun nggak kepilih, tahu? Ya kok nggak amin? Oh iya ya. Ya betul nggak? Ya sudah, jangan nyalakan Yudas. Ya betul nggak? Ya baru tahu gimana. Maka itu jangan ada yang sombong di antara kita. Setuju nggak? Jangan ada yang sombong, suka nunjuk orang lain. Jadi Yudas dipilih supaya Kita dipilih. supaya kita terpilih gitu loh. Ah, susah banget. Amin. Amin. Ada nggak roh Yudas di dalam hidup kita? Ada. Banyak. Awas. Ada 3 ciri roh Yudas. 1, doyan duit. Hati-hati. Saya jujur, ada yang doyan duit? Ora. Betul? Pendeta aja doyan, apalagi jemaat. Sudah.
Berarti ada Yudas nggak di hidup kita kalau gitu? Ada. Yang kedua, pengkhianat. Ngeri sekali. Ada di hidup kita. Cuma tergantung kita membiarkan hidup atau mati barang kita. Tergantung kita. Betul? Lihat, sesama hamba Tuhan banyak saling gigit, saling menjatuhkan, sedih sekali. Yang ketiga, Roh Yudas itu egois. Dia hanya mikir diri sendiri, nggak mikir orang lain. Coba dia mikir orang lain, nggak mungkin dia jual Tuhan Yesus. Bisa tuh seperti itu. Nah, inilah fakta. Maka itu jangan nyalakan Yudas, karena dia sudah mati 2000 lebih tahun yang lalu, tapi rohnya masih ada di dalam gereja sampai hari ini. Betul? Nah, terima kasih Ibu Ketua Sinode, nyalakan lampunya. Oke ya, lanjut sekarang. Jadi jangan suka menghakimi. Setan itu masih lebih baik daripada manusia yang kerasukan setan. Betul? Catat ini baik. Nah, karena dalam hidup kita ada begitu banyak tantangan, di mana tujuannya tadi itu kembali ke 2 Korintus 11 ayat 2, saudara dan saya sedang dibawa, dipersiapkan untuk bersatu dengan mempelai laki-laki surga. Nah, tadi Wahyu 19 ayat yang ke-15. Jadi Tuhan akan balas dendam pada akhirnya nanti pada roh-roh jahat. Wahyu 19 ayat 15. Ya, suatu kali pasti. Kita tunggu, nggak tahu kapan waktunya. Ya, sekarang ayat 16. Nah, ini ayatnya. Baca yang kuat. 1, 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan dia menjabat jabatan yang tertinggi di seluruh alam semesta. Rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Dalam Wahyu 19 itu dinyatakan ketika dia bersatu dengan gerejanya dalam pernikahan anak domba. Ayat yang ke-6, Wahyu 19 ayat 6. Baca di Alkitab saudara, judulnya apa? Judulnya apa di Alkitab saudara? Perjamuan kawin. Perjamuan kawin anak domba. Wih, seru sekali. Jadi suatu hari nanti Tuhan akan mantu. Betul? Loh, iya atau tidak ini ditanya. Nah, saudara, dalam pernikahan anak domba itu, kepala dengan tubuhnya bersatu. Baru pangkat itu akan disandang, akan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika dia resmi menjadi raja segala raja, menjadi rajanya raja-raja, dan menjadi Tuhannya para Tuhan di dunia, baru saat itu kuasa kegelapan itu dikalahkan. Nah, apa hubungannya 2 Korintus 11 ayat 2 dengan Wahyu 19? Jadi setan tahu Yesus Kristus tidak akan menyandang pangkat tertinggi di seluruh alam semesta kalau dia tidak menikah dengan gerejanya. Betul? Berarti setan menghalangi enggak pesta kawin anak domba ini? Iya. Bisa tanya, setan menghalangi enggak? Menghalangi. Coba saudara klik di Google, di laptop ada enggak ya? Satu-satunya lagu
tentang Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-9 itu digubah oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika, tapi lama jadi misionaris di Indonesia, tinggal di Bandung. Namanya Gerrit Hansen. Nah, judulnya itu Hari Perkawinan Anak Domba. Coba, itu lagu luar biasa. Nah, saya sedih. Kenapa banyak mengubah lagu rohani, tapi baru satu orang yang mengubah tentang Wahyu 19 ini? Ada cari, ada nggak? Gerrit Hansen. Aduh, saya lupa bahasa Inggris judulnya. Hari Perkawinan Anak Domba. Coba cari di Google. Ada Gerrit R Hansen, Hansen. Ada nggak? Tolong Filipos, kan Papa pernah tunjukkan itu. Ini lagu dahsyat sekali. Coba kalian latihan, ini lagu luar biasa. Ada? Ya. Judulnya? Oh, itu lagu gembira, lagu sukacita yang luar biasa. Ada nggak? Hari Perkawinan Anak Domba. Coba saudara yang sudah ada dapat, liriknya ada dua, Indonesia dan Inggris. Ada di situ? Enggak ada. Yang sudah dapat? Siapa sudah dapat? Saya ingin tahu. Ada? Tadi ada. Tadi bilang ada siapa? Udah belum? Cepat. Apa? Enggak ada apa? Enggak. Oh, ini enggak dapat kursi, nilai lagi ah. Saya tanya, ada nggak yang dapat di Google saudara? Belum muncul. Belum muncul. Ini bos tolong. Saya lupa lagunya, lagu bagus. Itu lagu digubah tahun 80-an saudara. Dan zaman itu waktu kami menyanyikan lagu ini seperti teriakan di Wahyu 19. Coba ayat 6-nya. Ya, ayat 6 ya. 6, 7, 8. Wih, seru sekali itu. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Sekarang telah haleluya, karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Waktu Yesus bersatu dengan mempelai perempuan. Udah ketemu lagunya? sekarang telah tiba. Filipus? Mari kita bersuka. Itu ada enggak? Di YouTube nih. Mari kita bersuka. Oh, mari kita bersuka. Itu ada. Makasih ya. Mari kita bersuka. Itu lagu seru sekali. Coba saudara, apa itu? Klik di situ. Bisa nggak masuk sebentar aja ke suara di sini? Nggak bisa. Ya, tahu ya lagu itu? Mari kita bersuka. Apa? Anak domba tiba, pengantinnya telah siap sedia. Itu lagu meriah sekali saudara. Ada? Oke ya, nanti. Itu lagu hebat. Sampai hari ini belum lagi ada orang yang mengubah itu. Oke, saya lanjutkan. Tanpa pernikahan anak domba dengan gerejanya, maka alam semesta akan tetap terpuruk di tangan setan. Maka itu setan menghalangi untuk kita sebagai gereja dan murid-murid Yesus menjadi siap sebagai mempelai perempuan. Nah ternyata apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus sama persis dengan kita. Mempelai laki-laki surga sudah siap sejak 2000 tahun yang lalu. Maka itu sampai hari ini, tolong jawab pertanyaan saya. Di dalam semua pernikahan, sederhananya sebuah pernikahan, yang paling ribet mempersiapkan pengantin laki atau perempuan? Nah, itu dia. Ternyata persis. Ternyata mempelai laki-laki gereja sudah siap sejak 2000 tahun yang lalu. Tapi mempelai perempuannya ini yang sulit untuk didandani, sulit untuk dipersiapkan. Ada dua alasannya. Satu, kenapa? Cepat. Coba mikir semua, kita mau menikah, kita mempelai perempuan. Ada penyebab, ada dua yang paling besar. Tadi itu Belum siap. apa? Belum siap.
Ya, belum siap dalam bentuk apa? Pakai. Oke, pakaian. Masih dasteran dan rorong. Bagaimana mau jadi mempelai perempuan? Yang kedua, masih anak-anak, nggak dewasa. Nggak mungkin Tuhan Yesus kawin dengan anak-anak, pedofil jadinya. Lu maaf lu ya, nggak mungkin. Ini kalau saya lihat wajah saudara itu kok masih bingung. Oke, balik lagi ke 2 Korintus 11 ayat 2 lah, susah bener. Ayo, wih cepat sekali kamu. Baca sama-sama. Akunya itu rasul. 1, 2, 3 sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburuan ilahi, karena aku telah memperkenalkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kecemburuan rasul ini karena kita belum siap. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini loh, kalau gereja tidak mau didewasakan, kalau gereja tetap main-main, tetap anak kecil, hancur, dunia akan mengalami keterpurukan. 1 Yohanes 5 19. Baca 1, 2, 3. Kita tahu. Apa yang kita tahu? Bahwa kita berasal dari Tuhan. Stop dulu. Ragu-ragu? Loh, saya tanya, ragu-ragu? Tidak. Saya sangat yakin kita berasal dari papa kita itu. Tapi ini masalahnya. Walaupun saudara dan saya berasal dari Tuhan, kita tinggal di mana? Kita tinggal di mana? Di dunia, di bumi ini. Siapa yang menguasai bumi? Dan baca. Ayo, dan seluruh dunia. Seluruh dunia. Ini anak saya dari Nafiri baru datang. Seluruh dunia. Berarti ada nggak sejengkal tanah pun yang tidak dikuasai setan? Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kapan? Oh maaf, sejak kapan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat? Jawabannya sejak Adam jatuh di Taman Eden, Kejadian 3. Karena di Kejadian 1 ayat 26, manusia menerima mandat mutlak untuk menaklukkan bumi. Tapi setan tahu. Mereka berunding. Ayo kita rebut mandat itu. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka itu lagu yang terkenal, He holds the whole world in his hand. Lagu itu sama. Seluruh dunia bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan si jahat. Lalu kapan ini bisa berakhir? Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Nah, kalimat yang betul, supaya bumi jadi seperti surga. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak jadi sama seperti surga, maka bumi jadi seperti neraka. Ayo jawab, jadi seperti neraka. Pertanyaan saya, iblis berhasil nggak membuat bumi jadi seperti neraka? Berhasil. Sangat berhasil dan sudah berhasil. Maka itu kapan 1 Yohanes 5:19 ini berakhir? Kapan penguasaan setan atas seluruh dunia kembali ke tangan Tuhan lewat gerejanya, lewat mempelai perempuannya? Yaitu kalau saudara dan saya siap untuk bersatu dengan Kristus Yesus Tuhan. Nah, tapi ini perkara lain lagi. Karena mereka tahu, maka itu mereka berusaha menghalangi. Nah, padahal saudara,
Simpan ya kalimat ini. Padahal setan itu punya cara yang sangat sederhana, mudah untuk menghalangi kita nggak jadi dewasa, tetap anak-anak terus. Yaitu ketika kita tidak mau dididik untuk meninggalkan zona nyaman kita. Renungkan. Saya tanya, walaupun belum semua kita yang ada di sini, maksudnya di rumah juga mengikuti, belum semuanya menikah dan punya anak, tapi semua kaya-kayanya papa mama, kaya raya. Sedih atau bangga kalau anak-anaknya konglomerat ini umurnya sudah 20 tahun ke atas, mendekati kepala 3, ternyata masih minta duit terus. Ayo, papa mama sedih nggak? Lu jawab, sedih. Nggak mungkin ada orang tua membuat pesta anaknya yang umur 25. Pak, minta hadiah mobil-mobilan ya Pak. Ngerti maksudnya? Berarti anak ini belum dewasa. bukan, nggak sehat, ya idiot. Maka itu mengapa Papa minta kepada kita, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahkan betapa bangganya orang tua kalau anak sudah baru mencapai umur 18, kepala 1 akhir 19, kepala 2 awal 20, 21, anak-anak sudah minta pendapat orang tuanya. Pak, apa yang saya bisa kerjakan untuk membuat usaha papa ini maju? Bangga nggak orang tua seperti itu? Ini masalahnya. Ketika kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita, semua minta disediakan. Sekarang hari ini bertobat. Ayo, lihat tuh saudara, besok sudah hari terakhir bulan ke-10. Rasa cepat nggak tahun ini? Ya, banget. Kaget, hah? Sudah habis ini bulan 10. Tinggal 2 bulan lagi tahun ini. Jangan cuma melewati tahun demi tahun, tapi gak ada hasil untuk kerajaan surga buat hidup kita. Boleh saya katakan kalimat ini? Kapan seharusnya kita semua sudah dewasa menguntungkan kerajaan Bapa kita? Tapi kita masih merongrong terus. Hari Selasa yang lalu ada satu komunitas di Balikpapan minta saya mengajar tema, wow, orang kaget. Jangan jadi perampok-perampoknya Tuhan. Kenapa tema itu dipilih? Karena banyak gereja hanya minta berkat, duit, berhasil, sukses, ganti mobil Tuhan, ganti rumah, ganti apa lagi. Hari ini stop. Efesus 5:17. Ayo kita lihat. Ini yang Papa cari. Maka itu usia kita sudah berapa? Jangan jadi anak-anak terus, katakan amin. Amin. Sudah waktunya kita dewasa, mulai ngerti Papa kita mau apa. Ayo baca. 1, 2, 3. Sebab itu, nah stop, jangan bilang kamu, aku dong. Kamu orang lain terus, kita nggak pintar-pintar. Setuju? Ini cara kita baca Alkitab. Ulang. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah aku bodoh, tetapi kuusahakan supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Nah ternyata, maaf ya, orang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang gak sekolah, bukan orang gak bisa baca. Orang bodoh di hadapan Tuhan itu cuma satu kriterianya, kalau Gak mengerti. kalau Tidak tidak berusaha mengerti kehendak Bapaknya. Nah itu anak-anak yang masih anak-anak, padahal umur kepala 4. Ayo kita berubah mulai hari ini. Setuju? Usahakan Papa kita mau apa dengan kita. Cari tahu kehendaknya.
dalam hidup ini. Maka itu jangan jadi anak manja. Betul? Jangan jadi anak manja. Saya kasih jembatan. Ratapan 3:27. Nanti Ratapan 3:27. Saya tanya dulu. Di dalam hidup sosial masyarakat, kalau ada kalimat gini, seharusnya dia yang bertanggung jawab. Itu menunjuk anak laki atau anak perempuan? Jawab dong. Laki. Yang perempuan mengatakan merdeka. Karena perempuan gak pernah diminta tanggung jawab, pasti laki-laki. Nah, kalau ada yang laki-laki dengar ini kaget, apa sudah menjadi perempuan? Berarti baca 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria mengapain memikul kuk kapan? Nah, ini firman luar biasa. Apa kata lain? Kuk, memikul kuk. Beban tanggung jawab. Jadi adalah baik bagi seorang pria memikul tanggung jawab pada masa mudanya. Saya percepat, maaf ya. Mama-mama yang masih muda, awas. Ternyata salah satu penyebab anak laki-laki nggak bisa bertanggung jawab sejak masih muda karena mamanya. Maka itu hati-hati yang jadi mama. Ketika anak-anak sejak masih umur setahun kurang atau setahun lebih sudah minta makan sendiri, jangan dilarang. Dengar mama-mama? Seringkali anak laki nggak bisa jadi laki-laki yang benar karena sejak kecil dia mau kerjakan apa saja, biar mama saja, biar mama saja. Karena dengar mama seperti itu, ini merusak anak laki. Saya selalu menekankan sejak umur masih belum setahun, kalau anak itu mau makan sendiri, baik anak perempuan, biarkan. Walaupun ada 3 hal yang nggak enak terjadi, lama. Nah, betul enggak? 2, kotor. Betul. 3, mamanya enggak sabaran. Ini merusak anak ini. Justru anak waktu masih kecil minta makan sendiri, ayat ini digenapi. Tadi saya diajak ke rumah, ya saya punya cucu dari Nabiri tinggal di Denpasar. Nah, bersama opa-omanya dari pihak mamanya, tadi kami ke sana sebelum ke sini tadi. Saya sudah tahu. Kamarmu di mana? Di atas. Terus saya bilang, kamu tunggu di sini, opa naik dulu. Oh, jangan. Tahu, kamarnya masih berantakan. Enggak, opa harus naik. Opa mau foto. Nanti kirim papa mamamu di Nabiri sana. Saya cuma guyon saja. Saya bilang, sejak umur sekian kamu harus bertanggung jawab untuk membersihkan tempat tidur dan merapikan. Ini firman. Alkitab mengatakan orang itu boleh menikah setelah bisa bertanggung jawab. Adam, kapan dia nikah? Setelah bisa menyelesaikan tugasnya, mengelola Taman Eden dan memberi nama semua binatang. Betul? Setelah itu baru dia menikah. Begitu pula Yusuf. Kapan Yusuf menikah? Nah, kalau Yusuf ini pas ada angka umurnya 30 tahun. Tapi bukan angka 30. Dia sudah menyelesaikan visi yang Tuhan beri. Masih ingat mimpinya itu terjadi. Tapi angka 30 ini sampai hari ini masih dipercaya oleh seluruh psikolog di dunia ini. Seorang manusia baru dikatakan mature, matang, dewasa after 30. Maka itu yang belum kepala 3 kok masih kecebong. Tahu kecebong? Anak kodok itu loh, yang masih lucu karena punya ekor. Nah, kalau ada orang masih muda, belum dewasa, belum bisa bertanggung jawab dan tetap maksa menikah,
keluarganya hancur berantakan. Betul atau salah? Saya punya istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang memaksa nikah padahal belum bisa bertanggung jawab, maka orang itu baru bisa jawab tanggung-tanggung. Beda nggak artinya? Apanya? Apa dijawab tanggung-tanggung? Apa? Ditanya satu, nya panjang. Nah itu nggak bisa jawab. Awas minta kawin kamu. Mama, biarkan anak-anak lakimu sejak masih muda ikut beban. Jangan dimanja. Setuju? Loh, saya tanya setuju? Setuju. Kalau enggak jadi bajingan ini anak. Karena nggak bisa apa-apa. Ayat 28. Ayat 28. Ayo baca. 1, 2, 3. Biarlah. Siapa ia di sini? Ayo, siapa yang di sini? Enggak cuma anak muda, anak laki-laki yang masih muda. Biarlah ia duduk sendirian. Artinya, ayo, mandiri, jangan dibantu. Biarin. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Artinya mikir, bukan pasif loh di sini. Cuma diam aja. Loh kamu kenapa diam aja? Lah suruh berdiam diri, goblok kamu. Itu terjemahan ngawur gitu. Setuju? Bukan gitu. Arti berdiam diri itu mikir. Betul? Menyimpulkan sesuatu. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Yahweh membebankannya. Ini konsep yang luar biasa. Dan firman ini berlaku sampai zaman ini. Maka setelah kita membaca 2 ayat ini, maaf ini cuma istilah saja. Berarti cowok itu tangannya harus kasar atau halus? Nah, cewek, gadis-gadis saya pesannya, kalau kamu salaman dengan cowok baru kenalan, jangan ditarik dulu, rasakan kasar atau halus. Lo serius? Maaf ya, jangan tersinggung, bukan salah, saya cuma pakai istilah. Kalau sampai ada cowok tangannya halus pasti kerja di salon dia. Maaf ya, bukan harus begitu ya, jangan ya, awas. Ya, harus kasar cowok itu karena kerja keras. Amin. Nah, disinilah kedewasaan itu akan nyata. Langsung lanjut, Ulangan 32 mulai ayat yang ke-10. Ulangan 32 mulai ayat yang ke-10. Didapatinya dia ini Israel waktu masih kecil, masih muda. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman. Auman itu gema. Kalau saudara di padang gurun, gunung, pasir pun gema suaranya. Di tengah-tengah auman padang belantara, dikelilinginya. Tuhan mengelilingi Israel waktu masih remaja. Dan diawasinya dan dijaganya sebagai biji matanya. Ayat 11 dahsyat. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini bahasa Melayu agak sulit dimengerti. Laksana induk Raja Wali, laksana bapak Raja Wali merusak sarang anak-anak. Dalam ilmu manajemen modern, kira-kira 30 tahun yang lalu atau lebih dikit, mulai dalam dunia manajemen ada istilah comfort zone. Kenapa baru 30 tahun lebih yang lalu? Karena jumlah manusia mulai bertambah banyak dan kebutuhan hidup mulai melonjak. Nah, di situ para manajer, ahli manajemen menemukan ternyata yang merusak karyawan-karyawan bekerja dalam pimpinan seorang manajer menjadi malas, nggak semangat, aras-arasan, nggak serius, karena mereka menikmati zona nyaman.
Nah, sejak itu maka dunia manajemen mulai pakai istilah itu. Dan ini literatur tertua. Zona nyaman berbahaya nggak untuk kesuksesan seseorang kalau dinikmati terus? Jawab yang belakang juga. Zona nyaman itu berbahaya nggak kalau dinikmati terus-terusan? Bahaya. Apa bahayanya? Tidak. Nggak dewasa. Kita nggak suka tantangan. Kita maunya instan, maunya cepat beres. Tolong catat. Ini penting sekali. Harus belajar. Ayo yang main HP, stop. Lihat sini. Jangan biasakan waktu dengar firman main HP. Matikan HP, stop. Zona nyaman itu berasal dari neraka. Tidak suka tantangan, maunya enak, maunya beres. Dengar itu baik-baik. Maka itu saya ingin menegaskan. Kalau saudara umurmu sudah 20 lebih, mendekati 30, tapi engkau belum buat apa-apa hari ini, dengar. Ubah cara hidup. Kalau saya mau pakai istilah, siksa dirimu. Tinggalkan zona nyaman. Katakan amin. Amin. Harus gitu. Kalau tidak mau sampai kapan? Nah, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini merusak zona nyaman. Betul? Karena anak-anak burung ini, apalagi Raja Wali, nggak mau terbang sendiri. Cuma tunggu induknya bawa makanan, mereka tetap tinggal di sana. Nah, orang tua yang benar akan merusak zona nyaman anak-anaknya. Setuju? Terus melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya. Terus ngapain? Ya, jadi gimana? Ayo coba merem sebentar. Jadi induk Raja Wali membuka sayapnya, terus anaknya di mana? Di bawah. Di bawah jatuh nanti. Begitu lagu dibawa ke Pak sayapnya salah, di atas. Kalau dibawa ke Pak jatuh. Iya, nggak bisa. Ya kalau dibawa ke tenda nggak bisa terbang induknya. Oke, karena ini perkara serius dalam hidup kita. Ditampung seekor dan baca melukung di atas kepaknya. Nah, cari film-film tentang Raja Wali hebat juga. Bayangkan. Jadi apa tujuan induknya sekejam ini? Ayo saya pakai kata. Apa tujuan si induk Raja Wali sekejam ini? Ini kejam. Melatih anaknya supaya dewasa bisa terbang. Apa? Mandiri, mahir. Coba renungkan. Pertama kali diajak terbang, anaknya seneng nggak? Seneng. Belum pernah kok. Wih, pasti gitu. Betul? Tapi nggak begitu terus-terusan. Setelah dalam ketinggian tertentu, ketika anak-anak ini masih nikmati indahnya melihat jauh semuanya, tiba-tiba induknya menghentakkan sayapnya. Anaknya salah, jangan bilang jatuh, lepas. Nah, ini hebatnya. Induk Raja Wali langsung menukik sambil dia lihat. Kira-kira bagaimana anak itu? Coba bayangkan. Panik. Apalagi? Ayo, iya, panik. Teriak-teriak enggak? Betul? Tapi tahu tujuan utamanya? Biar bisa terbang. Supaya anak ini sadar, kamu bisa kayak kami juga. Tapi kali pertama enggak. Ketika induk ini melihat, anak ketakutan.
Dia naik lagi, ditampung lagi. Nah, ini yang luar biasa. Kali ini si anak akan bagaimana? Senang kayak tadi pertama? Enggak. Ayo cepetan mikir, ini seru. Kira-kira anak ini akan bagaimana? Pegang lebih erat. Nah, mencengkeram lebih erat. Sampai induk ini merasa kuku anak ini nancap. Wih, ini seru. Tapi induk ini harus kejam sebentar. Ketika induk ini merasa cengkeraman kuku anaknya masuk ke dagingnya, dia nggak boleh nyerah. Sekali lagi naik lebih tinggi dan dihentakkan untuk lepas cengkeramannya itu. Jadi berdarah-darah ini. Tidak tahu kali keberapa. Yakin sampai pada satu titik anak ini nggak mau ditampung lagi. Betul atau? Kenapa? Sudah bisa terbang sendiri. Karena sudah bisa terbang sendiri. Ini loh ayat. Ini dahsyat sekali. Maka itu kalau ada di antara saudara hari-hari ini sedang merasa nggak nyaman karena zona nyamanmu diobrak-abrik, harusnya Keluar. lu harusnya cepatan jawab lu mabuk. Siap. Nggak jawab, gue kasih makan. Jadi harusnya cepat. Siap. Bukan. Minta lagi, hancurkan semua sarang itu. Betul, siap untuk menghadapi ini. Ini cara kita menjadi dewasa supaya kita layak duduk sepelaminan bersama mempelai laki-laki surga. Dan begitu Yesus Kristus Tuhan bersatu dengan gerejanya, maka pangkat raja segala raja tergenap. Baru dunia ini kembali ke tangan Tuhan, gak di tangan si jahat lagi. Ayat 12. Ini seru lagi. Demikian Yahweh sendiri keluarkan kata sendiri. Artinya apa? Ada berapa kali di Alkitab ditulis aku sendiri? Apa itu kata aku sendiri? Yahweh sendiri. Ini penting. Ayo coba. Dia langsung. Turun tangan. Hampir betul, bukan itu. Tidak diwakilkan ke orang lain. Dia sendiri yang mendidik kita. Luar biasa. Maka itu selama 3,5 tahun Tuhan Yesus di dunia, walaupun singkat waktunya. Pernah baca Tuhan Yesus sakit kepala gak ngajar dari itu? Ya cuma ditanya saja, pernah? Tidak. Atau pernah dari liburnya? Tidak. Sahabat aja masuk sambil ribut itu ala Taurat imam-imam. Yang ketiga, pernah dicarikan wakil penggantinya? Hebat sekali. Tuhan sendiri. Katakan terima kasih bahwa kita dididik langsung. Itu hebat sekali. Demikianlah Yahweh sendiri menuntun, mengajar terbang, merusak sarang. Dan baca dan tidak ada Allah dewa asing menyertai dia, nggak ada. Dia sendiri. Ayat 13. Luar biasa. Ayat 13. Dibuatnya siapa? Ayo siapa? Kita. Ngapain? Berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Nah, istilah zaman sekarang naik drone. Oh enggak amin. Lihat tuh drone. Betul? Dibuatnya kita berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Nah, seru enggak? Lu seru enggak? Cepat jawab. Seru. Maka itu lihat orang yang belajar para layang. Betul? Senang mereka. Dan memakan hasil dari ladang.
Dibuatnya kita ngapain? Mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Saya tanya kepada saudara, kapan kira-kira itu terjadi dengan saudara? Lu jawab. Kapan ini harus terjadi dengan saudara? Sekarang kok saat kejaya. Kok nggak amin? Kapan lagi? Umur sudah berapa? Ngerti kalimat ini? Kalau lupa buka KTP-mu. Saya tanya lagi, jadi kapan kita harus siap ini? Sekarang. Temukan apa zona nyamanmu. Temukan. Salah satu hobi saya, suka mencabut anak mama dari tempatnya. Tahu kata anak mama? Manja. Tahu nggak arti anak mama? Manja. Anak mama nggak bisa dikawinkan, istrinya menderita nanti, karena dia akan bandingkan istri dengan mamanya. Kok kamu nggak seenak mamaku kalau masak? Kamu kok gak kayak mamaku? Maka itu anak mama cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Betul tidak? Karena nggak mandiri. Ini loh firman Tuhan. Jadi kapan siap? Diobrak-abrik sarang zona nyaman kita? Sekarang. Sungguhnya awas. Mulai hari ini, jangan tunggu nanti. Jangan beri kesempatan zona nyaman saudara menghancurkan dirimu sendiri. Enggak, amin. Siap untuk jadi dewasa. Serius. Saya banyak sekali mencabut anak-anak mama itu dari sarangnya. Sudah biarkan menikmati kesendirian. Tadi itu loh ratapan 3, 27, 28. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Ayo. Ya udah, coba kameranya balik ke belakang supaya kelihatan nih di rumah wajah cantik, wajah cakep ini. Apa? Ada yang mau tanya? Coba ayo. Nggak bisa. Ya aku mau berdiri aja udah. Ya. Ayo, ada yang mau tanya? Yang Zoom belum? Di atas kanan, di atas, kiri, di atas. Bukan, sebelah kebalikan, sebaliknya. Gi, bantuin Gi. Udah? Belum. Udah, ada di sini. Ya. Ayo, ada yang mau tanya? Pak, ada yang nanya Pak. Ya, bacain. Ya, ayo, ke belakang. Buka gua aja. Ya makanya minggir kamu. Ya itu kita dulu supaya ngeliat gitu yang lain itu. Untuk anak-anak yang sudah terlanjur dimanjakan sejak kecil, bagaimana agar mereka bisa menjadi laki-laki jika mereka sudah Ya, dewasa? jadi pertanyaannya bagaimana untuk anak-anak yang sudah terlanjur salah? Mulai sekarang buang ke hutan. Jangan dibawain rice cooker, bawa apa sudah cari makan di hutan. Akhirnya bukan hutan, menghina itu. Setan tuh masih hutan tuh. Oke ya, jadi mama-mama yang dididik duluan, yang suka memanjakan anak itu. Ada lagi? Di Zoom, yang di Facebook, Instagram Nihil, Facebook Nihil. Nggak ada. Yang di sini ada satu orang nanya, saya beri kesempatan bertanya. Ayo cepat. Ada? Tandanya orang yang udah dewasa itu apa? Tandanya orang yang sudah dewasa, bukan dari kumisnya. Tanda orang bisa dewasa, sudah bisa bertanggung jawab. Itu tanda kedewasaan. Apa-apa berani menghadapi. Nggak lari dari kenyataan dan tidak sembunyi kalau ada masalah. Berani menghadapi. Itu tanda kedewasaan. Bagus dong kalau ada yang tanya, jadi kita semua ngerti. Ada lagi? Oh ada yang di Zoom. Kamu nggak baca. Oke, apa? Bacakan Filipus. Tadi udah. Ya. Oh sudah. Kosong katanya. Tadi sudah dijawab Filipus. Tapi Papa sudah jawab itu ya. Ada lagi? Yang lain?
Mau berubah nggak? Saya tanya balik. Ada Pi di Facebook. Mau ya? Ya, silakan. Bagaimana bisa tahu kalau kita lagi di zona nyaman? Ya, bagaimana bisa tahu kalau kita sedang di zona nyaman? Gampang jawabannya. Saudara hidup dalam semuanya tersedia atau perlu berjuang. Kalau saudara dalam zona semuanya ada, hati-hati, engkau sedang dalam zonanya. Hal kedua, kita lihat Alkitab. Kejadian 11 ayat 2. Mulai Kejadian 11 ayat 2. Hati-hati zona nyaman itu. Rasa nyaman, aman, gak ada tantangan, gak ada badai. Hati-hati. Siapa pernah tahu jalan tol yang gak ada hambatan, lurus saja, bahaya gak? Sangat bahaya. Nah itu zona nyaman. Kalau hidup saudara gak ada tantangan, sudah seminggu aman-aman, hati-hati. Udah, ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinia. Stop. Kalau kita membaca kalimat ini, berarti selama mereka berjalan, mereka sudah ketemu tanah datar atau belum? Nah, betul. Selama mereka berjalan ke sebelah timur, belum pernah menjumpai tanah datar. Berarti perjalanan mereka bagaimana? Ayo, kalau nggak tanah datar itu gimana? Lembah, gunung, bukit, sungai, terjal. Tanah datar sekali-kali Papa berikan untuk konsolidasi. Tahu kata konsolidasi? Untuk menghitung kekuatan. Kalau nyanyi ada sela, pause. Pause itu. Rupanya mereka salah. Lalu nah, mereka cari zona nyaman, menetap di sana. Nah, ini yang berbahaya. Jadi tanda zona nyaman, hidup nggak ada tantangan. Hati-hati. Betul, hati-hati. Waktu tanggal 26 Agustus yang lalu, anak-anak kami buat ibadah, dan ternyata di beberapa tempat, nggak cuma sekali. Karena 26 Agustus yang lalu saya mensyukuri 50 tahun saya melayani. Nah, selama itu pertanyaan yang paling banyak, dan saya suka dijawab. Kenapa Koden sudah mapan di luar negeri? Betul. Saya sudah mapan di Eropa, di Amerika, di Australia. Bahkan saya sudah punya PR Australia. Tapi harus saya lepas. Jawaban saya ayat ini. Saya ini hidup sangat suka dengan tantangan. Ketika Tuhan minta saya ke Papua, wah itu tantangan. Nah, uniknya, waktu Tuhan memanggil saya ke Papua, saya sudah mapan di Pasadena, California. Jadi saya sudah mapan, pelayanan sudah enak, semuanya ada. Waktu itu saudara saya jarang ada di Indonesia. Tahun-tahun itu saya lebih banyak di luar negeri. Saya itu keliling Australia, Eropa, Amerika, balik Australia, Kanada. Waduh, sudah itu kerjaan saya. Jarang saya di Indonesia tahun-tahun itu. Puji Tuhan, dia sudah mempersiapkan saya untuk meninggalkan zonanya. Nah, waktu saya lagi santai di Pasadena, Roh Kudus bicara melalui sebuah buku, From Jerusalem to Irian Jaya. Saya tahu, kamu ke sana Dani. Saya nggak pakai doa puasa lagi, saya langsung jawab, kapan Tuhan? Nah, jadi waktu 50 tahun plan saya dirayakan, maka pertanyaan paling banyak adalah, kenapa Pak Dani sudah mapan di sana? Nah, saya jawab, karena saya ingin cari tantangan. Dari dulu, sejak saya masih muda, selalu punya hati ingin mengerjakan sesuatu yang orang lain jarang kerjakan. Keren gak ya? Ayo ikut gitu loh maksudnya. Nah,
cuma ngomong keren saja. Cari yang jarang dikerjakan orang. Nah, jadi itu ya, hati-hati dengan zona nyaman. Jangan settle down, jangan menetap. Ayo bergerak terus. Begitu sampai hari ini saya bergerak terus, saya nggak mau diam. Terus jalan, terus jalan. Oke, satu lagi. Habis ini Ibu Pendeta Shirley harus maju untuk dalam. Oke. Ada satu lagi cepat. Ada? Ada yang nulis? Yang chatting? Enggak. Nggak ada? Jelas semua? Siap zona nyaman suara dioper-abrik? Betul? Jangan nangis ya. Kalau Tuhan ajak terbang, ikut. Ayo pemusik memuji Tuhan. Carikan pujian yang tepat untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo, berdiri sendiri.